Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman rahimakumullah, sahabat kabilah dimanapun berada, alhamdulillah qadarullah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih dilimpahi anugerah berupa kesempatan dan umur, sehingga kita dihadirkan oleh Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkannya, momentum hadirnya bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, lama hadara Ramadan, ketika tiba hadir bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Al-hadis. Dari hadis ini terungkap bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu marilah kita sambut hadirnya bulan suci Ramadan ini dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Namun tentu saja tidak cukup kita hanya sebatas berbahagia, sebatas senang dengan kehadiran bulan Ramadan, tapi bagaimana kita mampu memanfaatkan momentum hadirnya Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu marilah kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan berbagai persiapan yang maksimal, agar betul-betul keberkahan yang Allah janjikan melalui bulan Ramadan ini menjadi milik kita. Ada 4 hal ikhwati iman yang perlu kita siapkan agar bulan Ramadan dengan segala keberkahannya itu betul-betul menjadi milik kita. Persiapan pertama adalah persiapan rohani kita, persiapan jiwa kita, ruhiyah kita. Yang dimaksudkan adalah bagaimana kita membersihkan rohani kita, jiwa kita dari segala keyakinan, kepercayaan akidah yang menyimpang, akidah yang sesat. Apa itu? Akidah yang paling harus kita jaga, yang harus kita hindari dalam hidup ini, dalam kita beribadah kepada Allah adalah kemusyrikan. Syirik kepada Allah, mempersekutukan diri kita kepada Allah dalam beribadah kita kepada Allah. Insya Allah dengan membersihkan akidah, keyakinan yang sesat seperti syirik itu, maka akan lahir dalam diri kita keikhlasan dalam melaksanakan ibadah. Mengapa harus ikhlas? Karena banyak ayat dan hadis yang mengisyaratkan bahwa ibadah apapun di sisi Allah tidak ada artinya ketika di dalam beribadah itu disertai dengan kemusyrikan. Misalnya kita baca di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih, fal ya'mal amalan shalihan wa la yusriku bi ibadatihi rabbih ahadan. Allah mengingatkan bahwa jika kalian atau barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Robnya, maka beramal yang soleh. Tapi jangan lupa ketika beramal soleh itu, janganlah sekali-kali mempersekutukan Robnya dengan apapun. Rasulullah sendiri di dalam hadis riwayat An-Nasai pernah menjelaskan, innallaha la yaqbalu minal amali, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang, siapapun yang beramal, apabila amal itu disertai dengan kemusyrikan, ila ma kana lahu khalisan, kecuali amal itu disertai dengan keikhlasan. Apabila amal itu disertai dengan kemusyrikan, maka tidak ada artinya. Maka oleh karena itu, persiapkan diri kita, jiwa kita, hati kita untuk tidak dihinggapi atau terkontaminasi dengan keyakinan yang sesat, misalnya syirik kepada Allah. Lalu persiapan kedua ikhwati iman sahabat kabilah rahimakumullah adalah persiapan ilmu. Karena bagaimanapun di dalam beribadah harus didasari oleh ilmu. Imam Al-Bukhari sendiri di dalam kitab sahihnya, beliau membuat satu bab yang diberi judul Al-ilmu qabla qaul wal amal. Jadi berilmu sebelum berucap, sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting mendasari setiap ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-36 berfirman,
wala takfu ma laisa laka bih ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kita sekali-kali mengikuti satupun atau hal apapun yang tidak memiliki ilmu. Karena apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita semuanya oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu ilmu tentang saum ini harus betul-betul kita kuasai agar di dalam ibadah saum betul-betul kita mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu persiapan yang ketiga, ikhwati iman, yang tidak kalah pentingnya adalah jasad, jasmani kita, fisik kita betul-betul harus dalam keadaan sehat dan prima. Mengapa? Karena kita sadari dan kita tahu sendiri bahwa selama Ramadan siklus kehidupan kita dirubah oleh Allah, dirubah dalam kesehariannya. Tidur kita, makan kita, istirahat kita, aktivitas kita oleh Allah dirubah dalam beribadah Ramadan itu. Biasanya kita makan pagi hari, sarapan, siang hari, dan sore hari atau malam hari. Selama Ramadan, makan itu diatur oleh Allah, sahur dan berbuka saja. Ini juga akan merubah siklus kehidupan kita. Fisik kita dituntut fisik yang prima. Oleh karena itu marilah kita siapkan fisik kita. Bukankah Rasulullah SAW sebagaimana ditukil di hadis Bukhari Muslim pernah menyatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat, fisik, mental, apapun juga di sisi Allah lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menghadapi Ramadan, marilah kita siapkan fisik kita yang prima, yang sehat, yang fit, sehingga ketika melaksanakan ibadah Ramadan betul-betul kita dalam keadaan sehat wa'afiat. Yang terakhir, ikhwati iman, sahabat kabilah rahimakumullah, persiapan dalam rangka menghadiri Ramadan ini adalah persiapan maliyah, persiapan anwal. Apa itu? Persiapan harta kekayaan kita. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang terbaik bagi kita, halalan thayyiban. Kenapa di Ramadan kita harus mempersiapkan harta? Bukan untuk semata-mata memenuhi kebutuhan hidup kita selama Ramadan, tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa? Untuk berbagi, untuk bersodakoh. Karena di bulan Ramadan, ikhwati iman rahimakumullah, betapa nilai dari sodakoh itu luar biasa di sisi Allah, dilipat gandakan. Bahkan pahala orang yang memberi kepada orang yang berbuka itu sama dengan pahala saumnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi, al hadis. Barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang saum, berbuka saum, maka dia dapat memperoleh pahala semisal orang yang saum. Betapa luar biasa pahala dia berbagi makanan, harta kekayaan di bulan Ramadan itu. Oleh karena itu ikhwati iman, hendaklah kita persiapkan 4 persiapan ini. Mulai ruhiyahnya, bersihkan diri kita, kolbun kita menjadi kolbun yang salim, jauh dari kemusyrikan. Yang kedua, siapkan ilmu tentang bagaimana saum itu harus dilakukan. Masalah-masalah seperti saum hendaklah kita ketahui agar kita menjalani saum ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah persiapan jasad, jasmani kita agar dalam keadaan sehat, fix dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah persiapan harta agar kita mampu banyak berimpak, bersodakoh, karena nilai pahala bersodakoh di bulan Ramadan insya Allah dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat inayahnya sehingga kita di bulan Ramadan ini betul-betul mampu memanfaatkannya dan mampu meraih keberkahan sebagaimana yang Allah janjikan melalui sabda Rasulullah SAW tadi. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.